Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini bab kita masih sama, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nih, Ustazah jelaskan lagi ya. Kalau kemarin kita belajarnya langsung dari Jenius, kalau sekarang Ustazah jelaskan tentang persamaan kuadrat. Oke, nah pada persamaan kuadrat ini ada dua pembahasan kita. Yang pertama adalah pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Nah, yang kedua itu menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, untuk yang pertama kita langsung lanjut ke pengertian dulu ya. Oke, seperti yang sudah kalian ketahui ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Kalau kemarin yang sudah kalian ketahui, kalau persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertingginya itu adalah kuadrat atau pangkat 2. Jadi, misalkan ada x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0, itu berarti bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya 3. Pokoknya, kalau persamaan kuadrat, pangkat paling tinggi itu adalah 2 ya. Kalau 1 juga tidak memenuhi. Harus persamaannya itu pangkat tertingginya 2. Oke, yang pertama kita langsung ke bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. Biasanya paling umum itu bentuknya kayak gini. AX kuadrat plus BX plus Y sama dengan 0. Ini bentuk umumnya nih. Ini sebenarnya materi ini sudah pernah kalian kenal di kelas 8. Ya, kayaknya sebelum corona menyerang itu kita pernah bahas yang ini. Pokoknya itu tentang persamaan garis, persamaan kuadrat. Pokoknya kita pernah tuh belajar faktor juga. Pokoknya kelas 8 silakan dibuka lagi ya. Nah, ini untuk persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 2, makanya dia disebut persamaan kuadrat. Seperti itu ya. Nah, kita lihat nih. A, B, C itu nanti adalah bilangan real ya. Dia suatu bilangan gitu. 1, 2, 5, 6, setengah, 0,5 kayak gitu. Nah, X ini kuadrat ya, X kuadrat, X itu kita sebut dengan variabel. Variabel itu hurufnya ya. Nah, untuk A, B, dan C kita sebut koefisien. A sama B kita sebut koefisien, yang C itu konstanta. Nah, di sini A itu adalah koefisien dari X kuadrat karena dia di depannya X kuadrat. Oke. Untuk yang B itu adalah koefisien dari X-nya. Nah, untuk yang C yang berdiri sendiri, dia tidak ada X-nya, itu namanya konstanta. Seperti itu. Nah, untuk persamaan kuadrat ini, A-nya itu tidak boleh 0. Kalau A-nya itu sama dengan 0, maka nanti jadinya BX plus C tok. Nah, kalau BX plus C saja itu kan pangkat tertingginya jadi 1 tok ya. Maka dia tidak memenuhi syarat persamaan kuadrat. Yang persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk contoh nih, ada beberapa persamaan kuadrat. Kita lihat. Yang pertama, persamaan kuadrat ya ini. Persamaan kuadrat ya, karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Sekarang, koefisien X-nya berapa sih? Koefisien X-nya adalah 2. Koefisien dari X kuadrat adalah 1. Oke. Nah, untuk yang konstantanya, konstanta itu yang berdiri sendiri yaitu adalah negatif 1. Ini omongannya Ustazah ditulis ya. Berarti nulisnya nanti kayak ini tadi. Yang di depan ini tadi. Ya, berarti A disebut koefisien dari X kuadrat gitu. Nah, ini nanti berarti nulisnya 1 adalah koefisien dari X kuadrat. 2 adalah koefisien dari X. Negatif 1 adalah konstanta kayak gitu. Itu yang A. Nah, untuk yang B nih, berarti koefisien dari T kuadrat adalah 2, ditulis. Nah, untuk koefisien dari T itu adalah 1 ya. Kita lihat ada konstantanya enggak? Konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri, enggak ada XX-nya, enggak ada TT-nya. Pokoknya enggak ada hurufnya. Enggak ada ya. Karena tidak ada berarti konstantanya itu adalah 0 karena tidak ada. Seperti itu. Oke. Nah, yang C nih, koefisien dari M kuadrat adalah 1. Koefisien dari M ada enggak? Enggak ada ya, berarti koefisien dari M itu sama dengan 0. Nah, untuk yang negatif 3 ini sebagai konstantanya karena tidak ada M-nya. Seperti itu.
Oke, paham ya? Sama dengan 0. Nah, yang terakhir nih, yang D. N kuadrat sama dengan 0. Berarti dia koefisien dari N kuadrat adalah 1. Koefisien dari N tidak ada atau sama dengan 0. Terus konstantanya juga sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, itu nanti omongan tadi yang Ustazah sampaikan, koefisien konstantanya ditulis semuanya. Nah, selanjutnya kita mengenal akar persamaan kuadrat. Nah, akar itu apa sih? Iya, akar ya. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan. Jadi, ini x-nya nanti kalian cari biar nanti nilai kiri ini beruas sama dengan kanan, atau kalian mencari nilai x ketika kita masukkan ke dalam persamaan ini nilainya itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar itu kita bisa bermacam-macam caranya. Ada menggunakan faktorisasi, sudah pernah kenal ya, itu kayaknya kalau nggak di kelas 7 di kelas 8. Pokoknya kita pernah belajar faktorisasi. Oke, selain itu ada melengkapi akar sempurna. Itu jarang kita pakai. Yang kita pakai seringnya itu yang pertama kita menggunakan faktorisasi, dan yang kedua itu menggunakan rumus ABC. Biasanya yang paling gampang seperti itu. Kalau melengkapi akar sempurna itu agak ribet, jadinya jarang yang pakai itu. Oke, biasanya pakainya rumus ABC, malah lebih gampang. Itu tentang akar persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya kita ke contoh nih. Misalkan, selidikilah kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Misalkan kita punya persamaan x kuadrat negatif 10x plus 16 sama dengan 0 mempunyai akar x sama dengan min 2 dan x2 sama dengan 8. Benar gak ya? Coba ya, kita cek ya. Oke, Ustazah pilih salah satu ya. Misalkan Ustazah ambil yang soal yang A nih. Oke, kita pilih soal yang A ini ya. Oke, kita coba tulis di selanjutnya ini. Oke, kita pilih soal A ini, x kuadrat kurangi 10x plus 16 sama dengan 0. Di sini apakah akarnya itu negatif 2 dan 8? Coba kita cek ya. Oke, ini ya Ustazah sudah tulis. Untuk persamaan pertama itu x kuadrat dikurangi 10x ditambah 16 itu sama dengan 0. Apakah nanti akarnya atau penyelesaiannya itu adalah negatif 2 dan 8? Coba kita cek. Oke, caranya yang pertama, ini kan kita punya persamaan ini nih. Nah, kita tulis kemungkinannya. Untuk yang pertama itu x1 sama dengan negatif 2 nih. Nah, jadi ketika kita punya x, kita ganti dengan negatif 2. Nah, kita tulis nih pertamanya. Pertamanya kita tulis x kuadrat dikurangi 10x tambah 16 sama dengan 0. Ya udah, kita ganti semua x yang ada di sini diganti dengan angka negatif 2. Oke, berarti negatif 2 kuadrat dikurangi 10 kali negatif 2 ditambah 16 sama dengan 0. Oke, negatif 2 kali negatif 2 itu adalah 4. Oke, negatif kali negatif itu adalah positif ya, berarti plus 20 terus ditambah dengan 6 kemudian berarti 4 tambah 20 24 tambah 16 itu adalah jawabannya 40 sama dengan 0. Pernyataan ini benar atau tidak ya? 40 sama dengan 0? Tidak ya, berarti x1 ini tidak memenuhi, berarti TM tidak memenuhi. Oke, nah itu ya, untuk yang x1 sama dengan negatif 2 itu berarti tidak memenuhi karena tidak sama-sama 0 hasilnya gitu. Oke, selanjutnya kita cari yang untuk x2 nya itu sama dengan 8. Nah, kita tulis
untuk X2 sama dengan 8. Oke, caranya sama, kita tulis persamaannya. Berarti X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0. Berarti kalau ada X kita ganti dengan angka 8 ya. Berarti 8 kuadrat dikurangi 10 kali 8. Ini kalau tidak ada apa-apanya berarti kali ya. Plus 16 sama dengan 0. 8 kuadrat berarti 8 kali 8 64 dikurangi dengan 10 kali 8 itu 80 di plus 16 sama dengan 0. Sekarang kita hitung nih, 64 dikurangi 80 itu berarti negatif 16 ya, plus 16 sama dengan 0. Kita punya hutang 16, kita juga punya plus 16, berarti impas ya, jadinya 0. 0 sama dengan 0. Berarti benar gak ini? Pernyataan ini. Benar ya? Nah, karena benar, berarti X atau akar atau penyelesaian yang memenuhi X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0 adalah X sama dengan 8. Gitu. Jadi, nanti kalian hitung X mana sih yang memenuhi biar persamaannya jadi benar. Seperti itu ya. Oke, sampai sini paham? Oke. Untuk yang B dan C sama ya, nanti kalian masukkan untuk X1 sama dengan negatif 7, nanti hasilnya benar atau salah. Nah, X2 nya sama dengan 5, nanti hasilnya benar atau salah. Oke. Yang ini juga sama nih, masukkan X nya 1/4 dan juga X nya 3, nanti yang benar yang mana, kayak gitu. Bisa ya untuk yang B sama C, kalian kerjakan. Oke, kita ke selanjutnya nih. Banyak akar persamaan kuadrat. Untuk banyak akar persamaan kuadrat ini, persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 bisa mempunyai 2 akar atau 1 akar atau penyelesaian ya. Nanti X-nya bisa ketemunya 1 atau ketemunya 2 atau tidak mempunyai akar juga bisa, kayak gitu. Nah, banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya. Nah, untuk rumus diskriminan itu adalah D kuadrat sama dengan B kuadrat negatif 4AC. Oke, nah jika nanti ketemu hasil ini ya berarti D kuadrat sama dengan B kuadrat min 4AC, kita masukkan. Ini berarti misalkan 2 ya, berarti nanti kita masukkan 2 dikurangi 4, ini A-nya. Oke, konstanta koefisien dari X kuadrat dikali dengan C. Kalau nanti D-nya kok lebih dari 0, berarti nanti dia mempunyai 2 akar yang berbeda. Misalkan nanti X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 8 misalkan. Oke, nah nanti kok misalkan diskriminannya sama dengan 0, hasil ini kalian hitung kok ternyata 0, setelah kalian masukkan B kuadrat min 4AC-nya, itu berarti dia mempunyai 1 akar. Oke, ini disebut juga dengan akar kembar, akar real kembar. Nah, kalau dia diskriminannya itu kurang dari 0, misalkan nanti kok kalian hitung ketemunya negatif 5, negatif 10, negatif, pokoknya hasilnya negatif, berarti artinya persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar yang real. Seperti itu. Oke, misalkan nih, soal yang tadi. Kita punya X kuadrat negatif 10X plus 16 ya. Atau jangan yang A lagi lah, yang ini ya. Kita cari diskriminannya. Kita punya 4X kuadrat plus 11X negatif 3. Berarti ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, ini sebagai C-nya. Oke. Nah, kalian masukkan. Berarti D kuadrat sama dengan B-nya berarti 11 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya 4 dikali negatif 3. Nanti hasilnya berapa? Ketemunya. Nah, kalau positif berarti dia punya 2 kembar, 2 akar. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti dia punya 1 akar. Kalau dia kurang dari 0, berarti tidak punya